Nanti sesudah itu saya akan minta bantuan. Saya punya mantan pacar dulu. Begitu ya. Mesti begitu. Ini DP praktek dari. Nanti akan kita sampai di bagian itu. Kenapa begini? Itu dia. Dan mohon maaf kalau petang hari ini saya akan berada di posisi istri. Ya, mohon maaf bapak-bapak hari ini dan dengarkan. Saya juga berada dalam posisi bapak-bapak. Terima kasih karena dia support. Oke. Baik. Ini family seminar. Sudah sering kita dengar. Kalau begitu kami punya keberadaan di sini hanya sebagai pengingat apa yang kita sudah dengar-dengar sejak dulu, bahkan kita sudah biasa praktekkan itu. Tinggal sekarang mau saya semangat tuh apa yang ada di sini, apa yang sudah biasa praktek, yang sudah biasa jalan supaya lebih terpacu. Oke? Dan saudara-saudara, ini nasihat untuk kita semua, bukan juga cuma Anda dan kita juga. Untuk jadi for orang dua lagi ini. Jadi untuk orang semua. Sore hari ini lebih banyak seminar ini mau kasih ingat apa kita. Oke? Jadi saya ulangi tadi. Sorry bapak-bapak, Brother Wayne sebagai orang sama-sama apa namanya? Kalau di zoologi orang ini apa namanya? Laka. Kalau bahasa Minasa laka itu jantan. Nah ini. Laka. Oke. Hah? Kalau laka Sunda Tapake ada dia punya apa namanya? Nah. Ya. Sebenarnya jatah pakai. Dia petaji dia so lupa aja asa dia petaji. Oke, mari kita sedikit menoleh ke belakang ke leluhur kita Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Okay? Now we are talking about a beautiful couple before the fall. Jadi Bapak Joy ini dia pasti dia tanang tadi nggak baik-baik ini. Oh, sudah. Kalau Bapak Yance ada di sini. Ada di sini. Nah, ini kalau Bapak Yance single fighter cuma satu di sini, satu di Denver. Kalau yang DP Tamang di sebelah itu ada di sini satu, kalau satu ada di somewhere beyond. My Savior waits for me and for you. Itu dia. Oke. So mari kita terus ya. Bagaimana kehidupan couple ini, ya, kehidupan pasangan ini pada waktu ini dia. Selama ditunggu-tunggu ini. Ini selama ditunggu-tunggu. Dia siap bikin tajang DP taji di pikiran. Dia bikin tajang kemari. Jadi DP itu betul. Amin. Jadi dia bikin tajang DP taji di pikiran tadi. Dia siap. Siap mental dia. Siap mental dia. Iya, kita tahu sekali dia. Kita masuk Lighthouse, kita kenal sekali dia. Dia itu mata tak tutup telinga, tak buka 2 kali lebar dari yang biasa. Kuat sekali peradar. Itu dia. Begitu dia. Nah, tora angka-angka terus. Nanya nama banting. Yang banting.
Nyawa banting. Cuma mau kasih pelaka, sebelum tak pelaka, soba diri ulang dia. Oke, mulai. Baik, Mulai saja. mari kita lihat bagaimana kehidupan couple ini rumah tangga before the fall, ya, sebelum kejatuhan mereka, before sin entered the earth. Sempurna? Ideal, memang Tuhan ciptakan ideal toh. Dan sempurna, tidak ada cacat, fisiknya sempurna. Nah, sempurna ini dalam pengertian tidak ada yang kurang sebelum jatuh ke dalam dosa. Bedakan dengan teori evolusi. Kalau teori evolusi dia punya kebalikan. Teori evolusi mengatakan bahwa ini manusia ini dulunya biasa sekali. Kok lama kelamaan melalui evolusi yang jutaan tahun, menurut Charles Darwin, lama-lama mulai talapas tuh ekor. Tadinya 4 kaki bajalang, lama-lama mulai berdiri. Ini bukan kaki, jadi tangan. Mulai ambe buah dan lain sebagainya. Tuh ekor mulai talapas, mulai pendek-pendek lama sudah ada ekor. Nggak papuru, nggak papuru dorang. Dan itulah, jadi saya sentil sedikit apa yang disebut dengan teori creation theory dengan evolutionist theory. Teori penciptaan dan teori evolusi. Kalau teori evolusi dari yang jelek sekali dia berkembang selama jutaan tahun dan lama-lama menjadi sempurna. Jadilah saya Max Wauran bisa berdiri dengan gagah di sini. Dan istri saya. Tadinya memang kasih yang dapat sayang sekali. Beda dengan teori penciptaan ya, creation theory. Teori penciptaan manusia diciptakan oleh Allah sempurna, tidak ada cacat, sempurna. But because of sin, yang sempurna itu lama-lama menurut Martin Luther sudah mulai merge, mulai tercemar oleh dosa. Yang lama-lama sempurnaan itu sudah terkikis, dapat lihat tuh cacat celah. Jadi pertama ideal betul, harmonis sekali ini suami istri. Dan kemudian kebahagiaan, tidak ada bayang-bayang unhappy, selalu happy all the time. But because of sin ini mengalami penyimpangan, terjadi deviation, penyimpangan dari cara hidup suami maupun istri. Nah ini dia, after the fall. Konsekuensi karena mereka ternyata lebih percaya kepada setan atau yang ular digunakan sebagai media dari setan untuk menjebak manusia. Maka apa yang terjadi? Saya mau kasih tahu ini dulu. Manusia bukan dikeluarkan dari Taman Eden. Mereka bukan berdosa dan bukan dihukum karena mereka memakan buah larangan itu. Mereka bukan dihukum karena mereka memakan akan buah itu, tetap mereka dihukum karena tidak percaya akan Allah. Mereka percaya akan setan ketimbang percaya akan Allah. Tuhan bilang kalau makan mati, setan datang. Ngoni tidak mati. Ngoni mau jadi sama dengan Allah, tahu tentang baik dan jahat. Siapa yang mereka percaya, setan atau Allah? Setan. Jadi mereka dikeluarkan dari Taman Eden, mereka dihukum oleh Allah bukan karena mereka makan buah itu, bukan karena hal-hal itu, tetapi karena mereka tidak percaya akan Allah. Bukan karena mereka, bahkan lebih tegas lagi, mereka bukan percaya kepada setan, tetapi mereka tidak percaya kepada Allah. Karena mereka tidak percaya kepada Allah, mereka tertipu dengan kata-kata yang manis, yang muluk-muluk dari setan. Jadi mereka dikeluarkan dari Taman Eden. Hasilnya apa? Masalah demi masalah muncul. Merasa tidak aman, rasa harmonis dalam keluarga mulai hilang oleh karena dosa. Jadi kehilangan, merasa tidak secure lagi, mulai ada
tuduhan-tuduhannya kadang-kadang kok ini. Kadang-kadang ini. Jadi kita sudah tahu semua. Waktu sudah dihukum sama-sama, ya saling menuduh. Waktu Tuhan cari, Adam di mana kamu? Apakah sudah makan? Oh, nyanda itu perempuan yang kasih. Datang pada perempuan itu, apa yang dia bilang? Itu ular kok. Jadi ada istilahnya scapegoat, mengkambing hitamkan pihak yang lain. Ya. Adam mengkambing hitamkan Hawa mengkambing hitamkan ular. Siapa yang salah? Semua salah. Oke. Sekarang mari kita lihat bagaimana tips untuk kehidupan rumah tangga sekarang ini, bagaimana merevitalisasi, artinya memperkuat kehidupan rumah tangga itu. Caranya memperkuat kehidupan rumah tangga adalah masing-masing suami dan istri tahu peran masing-masing. Dan masing-masing harus menjalankan peran itu. Jangan cuma harap-harap tuh istri itu memainkan perannya sebagai istri, jangan. Itu jadi selfish suami itu kalau begitu. Sorry ya, saya sekarang berada pada posisi istri karena itulah untuk sore hari ini. Mari kita lihat dulu, suami dulu ya, suami punya peran. Apa peran suami? Suami dalam bahasa Inggris kan kita kenal itu adalah husband, ya bahasa Inggrisnya, betul? Husband. Dari mana sebenarnya kata ini? Kata ini dari bahasa Anglo-Saxon yang terbentuk dari dua kata house dan band. Dari kata Anglo-Saxon itu bahasa Inggris dulu di zaman Shakespeare ke sana itu. House dan band. Nah, dari husband ini terdiri dari dua kata ini, house dan band, yang dia punya arti suami. House adalah rumah, band adalah ikatan. Band itu ada dua pengertian. Itu band itu kelompok musik. Tapi band itu juga berarti kelompok ikatan. Satu ikatan. Ya. Dari kata house dan band ini kemudian terbentuklah kata husband yang artinya family binder. Jadi suami itu adalah family binder, dia pengikat akan keluarga. Kalau sampai maitua so rasa-rasa berarti ini wauran ini so mesti bertanya dalam pikiran ini. Apa wauran ini masih jadi pengikat gahung atau bagaimana Bagaimana itu? Oh, masih. sampai sekarang masih. Puji Tuhan sampai sekarang masih. Tapi kadang-kadang dia melenceng sedikit, Kang. Jatah putus tadi. Baik, terima kasih banyak. Jadi house dan band ini. House itu adalah rumah dan band itu adalah satu ikatan. Dengan demikian, suami punya peran adalah dia mengikat rumah tangga itu. Siapa yang dia ikat? Istri, anak-anak. Dia ikat dengan apa? Efesus 5 ayat 25, hai suami, tolong suami-suami kasih terus. Saya mulai, karena saya suami toh, saya mulai hai suami dan seterusnya akan disambung oleh kalau merasa suami, kalau tidak merasa suami akan baca. Oke, hai suami-suami. Aduh cuma satu ini yang mengasihi istri. Aduh dapat saya. Saya ulangi. Hai suami-suami. Kasih. Aduh istri saja bantu lagi. Dengan demikian lebih semangat ini Alphonse. Ayo suami-suami. Terus. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, makanya suami itu harus mengasihi istri karena Kristus mengasihi akan jemaat. Baik, mari kita terus. Suami harus mengikat akan istrinya dengan kasih sayang. Oke, kasih sayang. Ini nanti saya akan bertanya di sini. Kadang-kadang ada masalah antara suami dan istri, sampai istri mau menangis.
Istri sakit hati, patah semangat dia mau bekerja. Saya suka akan analogi ini. The husband and wife is like the hand and eye. Jadi suami dan istri kata itu bagaikan tangan dan mata. Nah, saya mau minta salah satu istri ini, salah satu ibu. Bagaimana kalau ibu Wahongan dulu baca kemari itu? Boleh dapat baca ini? Mulai dengan kata jika. Sampai di situ dulu, lalu Brother Jeffrey akan ke terus. Sekarang saya mau tanya, apa betul begitu? Hah? Ini dia ini, saya kasar diri kata. Saya kasar diri. Dan saudara-saudara, banyak kali terjadi begitu. Banyak kali terjadi begitu. Kita kan ada di posisi suami, saya alami itu. Kadang-kadang ya mungkin karena kita lagi stres dengan segala macam. Waktu istri air mata somarele, saja kita cuma jaga ke sana. Seakan-akan dalam hati saya kasar diri juga. Ternyata situ yang seka toh. Aduh, luar biasa. Nah, terima kasih karena dia ada kasih tahu tuh yang apa yang orang usahakan. Dan ini. Jadi kalau pas tangan semua pilap, belum sampai tuh tangan molap, tuh tangan solap, aduh. Kalau dia lap berarti sebelum dia saya kata air mata dia solap. Terima kasih ngana molap akan kita air mata. Itu air mata karena menghadapi banyak kesulitan, mungkin masalah pekerjaan, mungkin masalah anak-anak. ini dia. Iya, makanya saya mulai berpikir sekarang, semesti kamari itu. Oke, jadi Bapak Wahongan ada di pecara, jangan langsung bilang, kenapa nggak menangis? Kenapa ada apa? Jadi, Ma, ada apa dang Ma? Itu dia. Kenapa dang menangis? Jadi mesti ada caranya, touch dulu kemudian sapu air matanya. Jangan, betul, kenapa nggak menangis Le? Itu kan tambah sakit hati dia. Itu dia. Jadi ada punya tips lagi. Menangis terus. Caranya. Itu. No, kalau sampai begitu. Kalau bapak sudah touch tubuh istri, pasti semua beres. Oh ya, sebaliknya. Sebaliknya. Istri juga harus demikian seperti bapak. Oh, oke. Iya. Baik. Nah, jadi kalau dia sakit dia punya hati, nah itu ya. Kalau dia sakit hati kok nyandak jatah ke sana. Oh, so nyandak mau muncul tanpa main pingpong. Petas. Itu dia bisa begitu. Dorang dua argumen dan komentar-komentar itu mewakili semua orang, termasuk orang dua Terima kasih banyak. Oke, jadi kalau ini kan kerjasama antara suami istri ini. Kalau tangan sakit, maka mata akan menangis. Tangan suami sakit, mata istri menangis. Begitu, Ramai? Tanya Pak dia. Ya, oke, terima kasih banyak. Itu jadi perenungan semua orang. Sebaliknya, jika mata menangis, tangan itu akan menyeka air matanya. Itu tangan dan air mata ini, memang luar biasa ini. The husband and wife is like the hand and eye. If the hand gets hurt, the eye cries. If the eye cries, the hand wipes its tears. Kalau begitu terus
itu sama dia ada kasih bale, itu apa yang hilang di Taman Eden. Itu kebahagiaan, harmonis di Taman Eden, itu mau tabale. Dan itu harus diciptakan. Salah satu tujuan redemption work adalah untuk memulihkan kembali apa yang sudah mulai hilang di Taman Eden sejak manusia jatuh dalam dosa. Oke, mari kita terus. Oke, ini bapak-bapak terhadap anak-anak. Ellen White katakan dalam Adventist Home halaman 211, bapak-bapak punya peran penting untuk dilaksanakan. Suami adalah pengikat bendahara rumah tangga, ia mengikatnya dengan kekuatannya. Oke. Kekuatan. Dia kuat secara fisik dan kuat secara mental. Tidak mudah menyerah. Tapi kadang-kadang kita jadi lepe, jadi loyo. Nah, sebaliknya dia aja kasih kuat. Terima kasih banyak. Siapa tuh dia? Oh, ini dia tuh. Kita mantan pacar sebelum 29 Oktober 1985. Karena orang kawin 29 Oktober 1985. Tahun ini 40 tahun. Tahun ini masuk ke 40 tahun. Oke, nah dia itu no. Oke. Jadi dia ikat dengan dia punya kekuatan. Dia artinya kalau kekuatan dia adalah pelindung istri. Dengan sungguh-sungguh dan dengan kasih sayang. Dan semua anggota keluarga baik ibu maupun anak-anak diikatnya dalam suatu kesatuan ikatan yang paling kokoh. Jadi lihat Ellen White katakan sebagai pengikat rumah tangga. Dan bapak-bapak janganlah kamu bangkitkan amarah di dalam hati anak-anak, tapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Efesus 6 ayat 4. Kolose 3 ayat 21, hai bapak-bapak janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Jangan mereka discourage. Nah bagaimana sampai orang bisa sakit hati? Ada berapa faktor? Nah mungkin ini kita petamang di muka ini mau kasih terusi. Oke, bagaimana caranya bapak-bapak ya? Tadi sudah ada 2 ayat yang dikuatkan oleh bapak-bapak, yang mana hai bapak-bapak jangan sakiti hati anak-anak. Nah, yang pertama kadang-kadang kita berbuat apa kepada anak? Kasar. Nah, kalau kasar. Kalau berbuat kasar kepada anak-anak, so pasti mereka sakit hati, pasti. Dan satu kali ada seorang bapak ketemu saya, suami istrinya sudah meninggal, anak sudah dewasa, sudah kawin juga. Lalu saya katakan, di Amerika sini, dia ada di Colorado dan anaknya ada di negara yang lain. Saya katakan kepadanya, kenapa Bapak tidak bersama-sama dengan anak-anakmu di negara yang lain yang dia tinggal? Dia bilang, Mem, itu anak dendam sama saya. Dia dendam sama saya. Saya katakan, kenapa sampai dia dendam? Dia bilang mungkin dia ingat di masa dia kecil. Saya memang kasar sama dia. Saya memang kasar sama dia. Jadi dia sekarang ini dia ingat, jadi dia tidak mau lihat sama saya, Mem. Oh ya begitu. Dan saya nasihati dia bilang kamu harus pergi kepada anak di mana dia tinggal, kemudian kamu minta maaf kepadanya. Minta maaf apa yang Anda telah lakukan pada waktu yang lalu. Pasti dia akan memaafkan. Oke, terima kasih banyak sekaligus dengan contoh tadi, dan kemudian yang berikut. Kemudian berikut kejam. Nah, kalau kasar dan kejam ada bedanya atau beda sadiki? Beda-beda tipis dorang. Beda-beda tipis. Kejam, kadang-kadang saudara lihat di gambar sana dengan kekerasan, ya.
Nah, saya tahu di keluarga Life House ini tidak ada ya seperti di gambar ini. Kekerasan kadang-kadang pukul dan lain-lain sebagainya. Nah, kita ada pengalaman anak saya sendiri, laki-laki. Pada waktu saya menyuruh dia dengan nada yang keras, dia sangat marah, sakit hati. Karena sehingga dia tidak mau bicara sama saya selama satu hari. Saya sudah panggil makan, dia tidak bicara. Lalu Bapak Waran katakan kepada saya, Mami harus rubah Mami punya cara tegur sama dia atau menyuruh sama dia. Harus dengan, nah rupanya waktu Bapak Waran bilang begitu, saya langsung pergi ke anak kami yang laki-laki. Melvin, aduh Mami minta maaf. Rupanya Melvin marah Mami dengan kata-kata nada tinggi, kasar. Ya Mami, kita enggak suka Mami bicara begitu. Saya minta maaf kepadanya. Saya minta maaf, Mami minta maaf deh ya. Nanti berikut Mami berubah dengan nada-nada yang lembut. Rupanya nada itu yang dia suka, nada yang lembut. Dia tidak mau nada kasar dan itu sebabnya pada waktu anak-anak kita sudah dewasa, mereka katakan begini, Mami, Papi cuma bicara saja, orang sudah takut sekali. Mereka Mami bicara, Mami kok bermarah bagaimana sto? Mami bermarah bagaimana? Kadang-kadang kan kita ibu-ibu, Mami semua cubit pangana. Bikin kok, tunggu lama. Itu yang mereka jadi kabar rupanya. Jadi kita robah cara saya dengan teguran Bapak Waran. Nah rupanya dengan kata-kata lembut mereka dengar. Nah, dan dorang baking apa yang dan dorang baking apa yang kita mau. Baik. Kalau kata-kata kasar mereka tidak menerima. Nah itu pengalaman anak-anak kita. Bagaimana yang ketiga ini? Menghina, apalagi menghina. Bebogo-bogo lagi ngana. Aduh. Kong di muka tamang-tamang. Di muka apa teman-teman atau orang banyak. Jadi mungkin kata-kata menghina ini jangan sampai dilakukan untuk anak-anak kita. Bebogo-bogo kalau suruh kon dia bikin yang tidak kita inginkan, dengan pebiongok le, bogo-bogo. Ya, karena dengan itu kan dia malu itu kan anak. nanti dia rasa malu di depan teman-teman atau di orang banyak. Oke, kita lanjut ke hal yang berikut ialah mengancam. Mengancam. Awas ngena. Satu kali lagi kena baking, keluar dari rumah. Aduh. Itu. Hindarkan dari hal-hal seperti itu. Oke, mari kita mau balik lagi ke yang tadi mengenai suami, peran dari suami. Adventist Home halaman 215. Allah telah membuat suami sebagai kepala dari istri untuk menjadi pelindungnya. Ia adalah pengikat keluarga, kan? Husband itu dari kata house dan band. House rumah, band itu ikatan. Jadi husband itu adalah peran suami sebagai pengikat rumah tangga, pengikat keluarga. Dia mengikat anggota keluarga bersama-sama. Oke. Nah, sekarang orang datang di peran dari istri. What is the role of the wife? Istri dari bahasa Indo-Eropa, dari dua kata, wake dan wave. Wake dan wave muncul ketika itu disatukan dalam perkembangan bahasa di Inggris, itu akhirnya menjadi apa yang dikenal dengan kata wife, yang di-Indonesiakan artinya istri. Nah, wake itu artinya abiding place. Wake itu datang dari kata wake ini muncul kata wife. Dan wife itu atau wake itu adalah abiding place. Abiding place. Tempat suami menikmati akan ketenangan dalam kehidupan. Jadi suami kalau dia selalah, dia bisa nikmati ketenangan di dalam
kehidupan keluarga oleh karena ada istri di sana. Ada istri di sana. Dia menjadi abiding place, tempat tinggal yang aman. Kalau dia merasa aman, secure di dalam rumah, dia enggak pikir-pikir di seberang sana. Dia akan terus memikirkan itu seberang sini. Lalu kata veib artinya person behind the veil. Orang yang berdiri di belakang layar. Tidak kelihatan, tidak menonjolkan apa yang dia lakukan, tetapi karena dia, maka suami itu menikmati keberhasilan. Oke. Nah sekarang mari kita lihat bagian atau poin yang lain dari istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kata wives ini dibilang tunduklah kepada suami. Kata tunduk sini bukan bahasa militer. Saya pernah ketemu dengan satu anggota jemaat, ini sudah puluhan tahun yang lalu. Dia punya sikap terhadap istri, jadi dia berdiri seperti komandan militer. Berdiri ngana di sana, berdiri ngana di huk sana. Di huk sana itu sudut di dekat pintu, dia suruh berdiri di situ. Padahal istri cuma membuat kita lupa apa itu, cuma kecil sekali. Lalu dia datang, dia marah-marah. Dan oleh karena tensi sudah lebih tinggi, ini suami ini dia tidak mampu kontrol diri, karena berdiri ngana di situ. Dia suruh berdiri seperti sikap, dia gunakan kata sikap, berdiri dan sikap. Jadi bayangkan istri, dia suruh sikap. Ngana sikap, berdiri kong sikap di situ ngana. Bayangkan kalau istri mengalami hal-hal seperti ini. Jadi dia itu suami itu melakukan segala sesuatu dengan gaya diktator, gaya militer. Diktator, pokoknya apa yang dia bilang mesti dengar. Harus patuh. Oke. Istri harus tunduk. Kata tunduk di sini artinya hormat. Hormati dia, hargai dia. Ya. Tunduk di sini bukan berarti jadi yes woman. Cuma iyo. Apa yang suami bilang iyo. Kadang-kadang perlu kasih ke sana buah pikiran, gagasan. Mungkin lebih bagus begini. Oke. The value of wife sekarang. Oke, kita harus berbagi waktu dengan Brother Joy nanti sesudah ini. Tapi mungkin ada acara yang lain sebelum beliau. Nilai dari seorang istri. Istri yang cakap lebih berharga dari permata. Istri yang cakap lebih berharga dari permata. Oke, dalam terjemahan New American Standard Bible, istri yang cakap itu diterjemahkan a noble character. Jadi istri yang mempunyai tabiat yang mulia itu dia jauh lebih berharga dari permata. Jauh lebih berharga. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat seumur hidupnya. She does him good and not evil. Tidak melakukan yang jahat. Itu dari New American Standard Bible. Sedangkan dari terjemahan New Living Translation dia menggunakan harm. Dia tidak melakukan apa ini harm. Harm. Melukai dengan kasar. Itu tidak dilakukan oleh istri. Oke. Sekarang saya kasih kesempatan untuk istri-istri kali ini. Untuk istri-istri, tolong pikirkan kira-kira apa yang Anda pikir itu sebagai harm oleh suami. Apa kira-kira yang menurut Anda itu sudah kategori sebagai yang jahat, yang terlihat dari suami terhadap istri. Oke. Baik. Jadi nanti pikir-pikir ya, mana kira-kira yang dianggap
yang saudara rasa bahwa ini suami cara ini so masuk kategori jahat. Oke. Yang menjawab ibu-ibu. Ibu-ibu yang akan jawab. Oh, bagaimana Jadi, Ibu istri-istri. Ivon? Tako mau jawab. Jangan kaitkan dengan suami ya. Ini di luar suami dulu. Maksudnya begini. Kalau menurut Anda sebagai istri, kira-kira apa yang masuk kategori jahat? Jangan ini saya mau Jangan dulu hubungan dengan suami. Ini secara general. Secara general. Menurut saudara-saudara, mana kira-kira yang sudah masuk kategori jahat menurut pertimbangan wanita itu selaku istri. Jadi jangan kaitkan, tidak ada hubungan dengan suami Anda sekarang ya. Ini yang general. Ibu Grace sudah jawab? Oke, silakan. Oke. Jadi itu sudah termasuk harm ya. Sudah termasuk jahat, sudah terkategori jahat. Ada lagi yang lain. Jadi sekali lagi ya, saya jangan pernah hubungkan dengan di rumah, suami di rumah. Nah, ini yang general menurut Anda, pertimbangan Anda kira-kira. Oke. Terima kasih. Bang, tolong ulangi. Bentak. Oke, terima kasih. Bentak-bentak istri, tidak menghargai, meremehkan, memaki, ya, memaki, banyak. Nganape mata di mana? Oke, terima kasih. Ada yang bentuk fisik, tapi ini yang dari kata-kata dulu. Jangan lupa kata-kata itu sangat menyakitkan hati wanita, sangat menyakitkan hati wanita. Kalau itu sudah tergolong sebagai kasar, jahat, ya, sudah tergolong jahat. Jadi New American Standard Bible dia menyebutkan not evil, ya, tidak jahat. Tidak jahat. No. Jadi sekarang kita melihat apa yang kira-kira menurut Anda sebagai istri sudah tahu. Ini kalau menurut kita tak masuk di kelompok so jahat ini, so jahat ini. Menyinggung? Bisa saja. Bisa saja. Ada kadang-kadang itu kata-kata cuma ya dilontarkan begitu saja tanpa pertimbangan bahwa ini akan menyinggung perasaan istrinya. Nah, hati-hati dengan kata-kata yang bisa membuat istri itu tersinggung. Dia bisa maraju. Kaget sudah mau masa dia. Memukul. Oke, kalau memukul lepas itu tangan kepada istri. Itu sudah berat, itu sudah fisik. Itu sudah fisik. So kategori berat sekali itu. Hati-hati saudara-saudara. Itu tidak terjadi di kalangan kita, tetapi mungkin ini terjadi di kelompok yang lain. Nah, hati-hati kalau sampai ini tangan melayang, sangat berbahaya itu. Racun. Nah, itu racun untuk istri. Bagi istri. Iya. Usahakan supaya jangan sampai ini tangan ini melayang, enggak terkontrol. Itu dia punya akibat, dia punya dampak besar sekali. Terima kasih banyak bahwa ini contoh-contoh kira-kira yang general, yang menurut pertimbangan dari saudara-saudara sudah termasuk sudah termasuk harm dan kemudian sudah termasuk kelompok evil. Hati-hati dengan hal-hal yang kadang-kadang kita
pikir itu biasa-biasa, tapi bagi istri itu sudah sangat menyakiti akan hatinya. Oke, mari kita datang kepada seorang filsuf Yunani yang namanya Plato. Plato adalah murid dari Aristoteles. Dia luar biasa, dia punya konsep tentang rumah tangga. Dia gambarkan itu rumah tangga suami istri itu sama dengan tangga, sehingga disebut sebagai Plato's family ladder. Tangga rumah tangga menurut gagasan dari Plato. Ada juga dia punya gagasan mengenai the love ladder, tangga cinta kasih menurut Plato. Tapi kita lihat dulu ini tangga rumah tangga menurut Plato. Dia bilang begini, itu suami istri itu sama dengan itu dua anak tangga. Bagaimana dua anak tangga ini sehingga bisa digunakan untuk menjangkau objek yang ada di tempat yang lebih tinggi yang kita tidak mampu jangkau. Bagaimana supaya tangga ini bisa berfungsi, orang bisa naik di situ sehingga kita bisa dapat itu barang yang ada di atas. Ini ada dua tiang. Dan menurut Plato ini dua tiang ini sama dengan tiang satu adalah istri, tiang yang satu adalah suami. Dan dua tiang ini tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Untuk menjangkau tempat atau benda yang ada di tempat yang lebih tinggi, kita gunakan tangga ini, tapi kalau cuma dua tangga ini berdiri sendiri-sendiri tidak bisa berfungsi ya. Makanya mesti pakai apa? Mesti ada anak tangga. Harus ada anak tangga. Dia terkoneksi antara tiang yang kiri dan tiang yang kanan. Dan dia sebutkan dua anak tangga yang sangat penting yang berperan dalam kehidupan rumah tangga. Mari kita lihat ya. Oke, ini adalah dua tiang itu akan dijadikan sebagai tangga sehingga ini berfungsi untuk menjadi alat digunakan menjangkau benda yang ada tempat yang lebih tinggi. Anak tangga yang pertama dia bilang adalah the love of God. Nah sekarang tangga ini dihubungkan oleh anak tangga yang namanya kasih Allah. Jadi kasih Allah ini yang menghubungkan antara suami dan istri sehingga dua anak tangga ini terhubung dan menjadi kuat. Lalu anak tangga yang kedua adalah penarikan fisik. Oke, perhatikan ini para istri, penarikan fisik. Saya mau supaya istri saya yang terangkan ini. Bagaimana nih penarikan fisik? Oke, saya mau tanya kepada bapak-bapak. Bapak-bapak, apakah Anda mau istri Anda kelihatan cantik begitu, atau kelihatan rapi, manis? Apakah suami-suami mau begitu? Ya. Nah, saya mau katakan, suami-suami mereka itu kalah di mata. Kalah di mata. Tidak bisa kalau melihat yang bagus-bagus ya. Mereka itu cantik sekali tuh udah lewat sana. Begitu. Kalau ibu, mereka itu kalah di telinga dan di hati. Ya, maksudnya gampang sakit hati. Gampang sakit hati, ya. Tidak mau dengar sesuatu, langsung sakit hati. Nah kalau bapak, mereka mata. Nah sudah tentu mereka ini suka lihat itu istri-istri juga yang kelihatan manis dan penampilan yang baik. Penampilan yang baik. Nah kadang-kadang ibu-ibu kalau di rumah, laku kok jadinya perlu bagaya-bagaya. Itu perlu penting. Artinya bagaya-bagaya bagaimana dulu. Oke, sebelum melanjutkan itu gaya, karena ini ada damcul kalso gode. Nah ini ada ilustrasi. Itu dia berarti berhasil tuh suami. Ini ilustrasinya. Saudara, masih ada mobil Ford di sini, Elder.
Elder Wayne, masih ada muncul mobil Ford. Itu mobil ciptaan dari Henry Ford. Henry Ford, pada satu kali dia menghadiri sebuah acara perkawinan 50 tahun dari seorang yang orang tua dari yang kawin ini adalah sahabat dari Henry Ford. Lalu dia kebetulan ditemui oleh seorang wartawan. Dia bilang begini, bukan melihat itu yang ini. Maksudnya merayakan ulang tahun ke-50. Merayakan ulang tahun yang ke-50. Lalu wartawan ini datang, kemudian wawancarai dia. Lalu dia bilang begini, bagaimana Hakam Henry, dia cuma sebut, bagaimana Henry ngana bisa pertahankan ngone rumah tangga ini sampai 50 tahun. Dia bilang begini, lihat contoh kita pe mobil. Dia bilang, dia jawab begini, just stick to one model. Itu jawabannya, just stick to one model. Jadi sekali tuh model Ford itu begitu, orang so kenal sekali tuh Ford itu tahun-tahun 70-an itu. Orang so kenal sekali, jadi kalau bilang Ford itu, kualitasnya tahun 70-an luar biasa. Kalau sekarang kan so banyak saingan. Dengan adanya inovasi teknologi tentang otomobil, so banyak sekali mobil-mobil sekarang. Tapi dulu itu Ford itu rasa-rasanya melariskan diri dia. Kalau dia bilang, dia rahasia adalah just stick to one model. Orang so tahu kita model, kita Ford. Jadi maksudnya begini. Waktu nona-nona langsing, dan jangan pernah berharap, bapak-bapak ini, jangan pernah berharap dia langsing terus sampai sudah dapat anak 1, 2, 3. Jangan pernah berharap yang langsing terus. Itu pasti ada perubahan secara fisik. Ingat ilustrasi dari Henry Ford, just stick to one model. Sekali Stephen kenal Nita waktu muda, begitu sampai tua tetap stick to one model. Memang dia Nita model begitu. Biar apa pengaruh-pengaruh memang just stick to one model. Jadi mau jadi bagaimana tetap begitu. Nah, itu menjawab itu. Kalau dia sogore, kira-kira itu ilustrasi dari Henry Ford. Oke. Itu dia. Walaupun sogode, tetapi memang cuma tetap istri. Tetap istri. Bagaimana Bapak Jeffrey? Betul? Ya. Jadi apakah dia langsing atau so langsung tetap stick to one model? Betul, ya. Mau bilang betul memang betul katanya. Betul. Nah itu Amin. Dia itu. Berarti. Wah, bayangkan itu. Itu bukti just stick to one model. Sekali dia so pilih sebagai suami, apa stick to one model? He is my husband. He is my husband. He is my husband. He is my wife. He is my wife. Itu dia pemodel. Modelnya itu Nita, kita pe istri. Stick to one model. Jadi artinya ini bukan cuma istri, suami juga demikian. Mantap kalau begitu. Nah, penarikan fisik ini pengalaman saya waktu baru menikah kan rambutnya panjang. Mungkin dia tertarik dengan rambut panjang, saya enggak tahu. Pada waktu dapat anak satu, saya pikir-pikir, aduh sudah ada anak jadi suka potong kemudian curl. Supaya dan sudah mau atur-atur lagi, enggak sibuk dengan rambut. Kita waktu itu suka sekali dia rambut panjang. Waktu saya potong curl, saya pulang, memang saya tidak bilang sama dia. Waktu saya pulang, dia kaget. Hah, kenapa tuh rambut so rupa kuse berhabis bakalai. Bayang, saya bilang, apa tuh kuse? Kuse katanya tuh rambut so berdiri. Kalau so bakalai, so tuh rambut so berdiri. Jadi rupanya dia suka rambut yang waktu itu rambut panjang waktu itu. Kedua, anak kedua saya pikir-pikir mau potong lagi. Dia nak kasih tahu sama dia. Sampai saya di rumah dia bilang, kenapa tuh rambut so model begitu? Itu cocok di kamar. Jadi rupanya dia nak suka tuh rambut pendek. Tetapi setelah kita sekolah di Filipina, dia komang
suruh potong jo pendek karena memang so sibuk kan. Dia yang suruh potong pendek. Rupanya kalau so tua pendek-pendek jo. Waktu muda dia suka panjang-panjang. Nah Jadi, itu kalau suka. baik. Kalau istri memang pikir itu baik, dia akan jalani itu. Nah, apa yang terjadi waktu kita bilang ini kok lebih cocok di kamar, tinggal di kamar. Itu Jadi rambut pendek kan, kita suka panjang. Kong tanpa bilang-bilang dia so potong. No. Aduh, kita suka rambut waktu itu. No. Kong kita bilang ini rambut model begini, maksudnya ini cocok di kamar kok ini. Maksudnya tinggal di kamar Jo. Kong satu kali ada yang udah baking. Apa itu ya? waktu itu hari Jumat kan saya potong. Besoknya hari Sabat. Ada pertemuan di Sario dan pertemuan beberapa jemaat. Kemudian saya pikir-pikir waktu dia bilang, cocok itu rambut di kamar. Oh, oke. Jadi saya diam saja, enggak bisa berbantah. Saya diam, lalu dia sudah pergi ke gereja sendiri karena dia bilang rambut saya ini rupanya dia enggak suka, sakit hati. Dia sudah pergi ke gereja, saya mandi, ganti, saya nyusul. Pergi ke gereja. Saya lihat pendeta-pendeta ada banyak di situ, saya lewat, saya masuk ke gereja, duduk paling depan. Lalu waktu itu kan siaran televisi memang masih Masih populer sekali. masih populer. TVRI. Jadi saya duduk di depan, disoting terus saya ini, disoting terus. Lalu waktu pulang rumah, sudah pulang rumah, ada berita malam itu. berita malam, Berita daerah malam, TVRI. berita daerah. Keluarlah itu berita itu acara dari gereja, waktu itu pertemuan. Saya yang muncul di televisi itu. Kemudian Bapak Waran bilang, "Kenapa Mami ada di situ?" Itu larang saya tinggal di dalam kamar. Saya justru sekarang saya keluar di televisi. Ya, kebetulan waktu itu salah seorang karyawan TVRI waktu itu adalah anggota jemaat Sario, namanya Sincepua. Iya. Dia Dia karyawan memang TVRI. pegawai TVRI, jadi saya dia duduk minta. di sebelah dia, jadi disoting lah teman-temannya dari televisi ke dia, saya yang kena. Jadi itulah. Rupanya suami-suami itu mau yang indah, yang manis dan cantik-cantik lah. Jadi jangan walaupun kita sudah tua atau bagaimana, sok laku kok sudah so nenek-nenek nak perlu. Nah, suami-suami walaupun sudah tua mereka juga suka lihat-lihat yang matanya mereka belum tua, masih muda. Oke. Tetap muda. Penulis buku ini yang namanya Nancy Van Pelt, dia seorang penulis buku rumah tangga, banyak sekali yang dia sudah, orang Filipina. Banyak sekali buku yang dikenal, ditulisnya, digunakan oleh gereja Advent, dan saya baca akan materi ini dari bukunya itu. The Complete Marriage namanya, ditulis oleh Nancy Van Pelt. Lalu dia kasih itu Plato punya konsep tentang bagaimana itu suami istri supaya kuat. Dia kasih itu dua tiang itu kan, tiang yang satu kan, itu tangga itu kan ada dua tiang, no? Istri tangga dan yang satu suami. suami, tangga yang satu istri. Nah supaya bisa berfungsi itu tangga itu mesti pakai anak tangga kan. Anak tangga pertama dibilang kasih Allah. Anak tangga kedua adalah physical attraction. Jadi itu penarikan istri itu sangat penting. Bikin supaya kan itu suami itu banyak kali terpengaruh oleh apa yang dia lihat. Kalau dia lihat itu istri rapi, senang sekali ya. Jadi ini rupa di kampung ya, kampung. Aduh. So 3 hari itu daster itu terus dia pakai hari keempat itu terus ya. Pakai bambu masa, datang di rumah, itu terus ulang-ulang. Nah, suami-suaminya perhatikan tuh begitu. Oke. Dan ini Plato cuma 2 tangga, lalu Nancy Van Pelt dia kasih ide. Supaya lebih kuat tambah lebih banyak anak tangga. Terserah mau tambah berapa, orang sendiri yang tambah. Apa anak tangga yang lain yang dia sebutkan? Ya, setia, jujur.
setia. Yang Suami mesti jujur, setia. yang jujur belum tentu setia. Yang setia pasti jujur. Nah, kita semua waktu menikah ada Ini setia pada komitmen ya komitmen ke masing-masing. rumah tangga. Yang komitmen kita masing-masing adalah setia sampai Titik darah penghabisan. Nah, itu dia. setia sampai maut memisahkan. Iya kan? Nah, itu dia. Nah, itu. Nah, Ini itu ingat dia. baik-baik itu suami-suami. Jadi penekanan saya ulang ya supaya saya punya penekanan sekarang adalah ke pihak istri. Jadi mau kasih ingat pas suami-suami, perhatikan ini kasih Allah hendaknya adalah pikiran suami. Penarikan fisik suami kasih ingat Pak istri. Lalu kemudian setia dan jujur suami itu harus terus ya hidup dengan setia terhadap istri. Jadi setia dalam rumah tangga berarti menjaga komitmen hubungan melalui komunikasi sehat. Saling mendukung, menghormati, serta menolak godaan pihak ketiga. Itu setia, Dengar baik-baik suami. iya kan? Jadi setialah kepada istri, begitu juga sebaliknya. Istri harus setia kepada suami. Nah, bagaimana jujur? Enggak bohong. Nah, betul itu. Iya. Oke, pertanyaan kepada Ada. suami. Pertanyaan saya untuk suami. Bolehkah suami merahasiakan penghasilan pada istri? Tidak boleh. Oh, tegas sekali ini Berta ini no. Tidak Betul boleh. sekali, tidak boleh. Ya, pasti. Nah, bapak-bapak, itu istri kalau sampai dia nak pegang doi, aduh, mau anfal dia. Jadi istri-istri itu adalah bendahara rumah tangga. Istri-istri itu adalah bendahara rumah tangga. Sebaiknya. Ya, sebaiknya. Pengalaman saya dan Bapak Waran, belum kawin DP gaji so kasih pak kita. 100%. Cuma ada saya pegang. Memang dia enggak pakai. Jadi kita kan mau tes. Mau lihat dia setia bahwa betul ini dia kasih doi atau cuma ada tes pak kita. Kita juga mau tes pak dia. Kita enggak pakai no. Kita cuma simpang-simpang. Jadi kalau dia bilang, orang kok mau pi babli di itu. Bibli Ya, bawa DP doi. Tapi kita enggak pernah minta. Cuma dia artinya memang dia setia dan jujur kasih DP gaji. Sampai sekarang 100% uang Serahkan. apapun serahkan kepada bendahara Nggak ada, suami. betul, saudara-saudara. Nggak ada 1 rupiah pun yang saya tahan. Kalau Indonesia, kalau sekarang sini Itu. nggak ada $1 yang saya tahan. Semua yang kasih semua. Serahkan Oke. sepenuhnya. Nah ini ada pengalaman. Pengalamannya begini. Waktu mau kita semua tanya kaweng pada dia, sobak boko atur kita bilang, kita ini pendeta. Pendeta itu DP gaji kasih yang sadiki. Pendeta pe gaji sadiki. Dia bilang, nggak baik. Kita ini pendeta. Pendeta pe gaji sadiki. Kau tahu apa yang dia bilang? Terus lupa. Dia bilang begini. Saudara-saudara, memang waktu pacaran kita puasa 3 bulan. Mau tanya apakah boleh jadi ibu pendeta atau tidak? Karena jadi ibu pendeta kan menjadi contoh. Aduh, tapi Tuhan menjawab. Nah, pada waktu saya sudah memberikan titik terang artinya. Kan belum langsung jawab ini. Titik terang, dia bilang begini. Mau kawin dengan kita pendeta. Pendeta kasihan pegaji cuma sadiki. Langsung saudara, mungkin roh suci Tuhan sudah
bisik, gerakan saya punya pikiran, saya langsung menjawab, nanti atur noh. Bayangkan saudara, nanti atur. Sampai sekarang saudara, semua saya yang atur. Jadi saya bilang, kalau cuma soal makan beres. Dan semua beres. Dan sampai sekarang memang beres. Karena kita percaya pada dia. Karena dia sudah bilang, nanti atur no. Gaji pendeta kan berapa kok gaji pendeta? Maka dia bilang, nanti atur no. Jadi tidak pernah kekurangan. Gaji pendeta kan tidak banyak. Tapi Tuhan memang memberikan orang yang tepat sama saya. Dan Tuhan memberikan saya akal budi bagaimana untuk membantu rumah tangga sehingga bisa langgeng sampai terima kasih tua. karena kita terbatas dengan waktu. Anak tangga yang berikut adalah pengertian. Bagaimana itu ya, pengertian itu? Pengertian. Apakah suami mengerti itu istri? Istri, Ibu Sasoleng, bagaimana pengertian ini? Apakah Ibu mengerti dengan Bapak punya keadaan? Saling mengerti maksudnya, saling mengerti satu dengan yang lain. Yang penting kasih doi katanya. Ini Bapak Sasoleng. Nah itu dia. Ibu mengerti Bapak, yang penting katanya kasih doi. Begitu? Istri bagaimana? Oke, dari segi pengertian ini juga kadang-kadang kita harus melihat akan kadang-kadang ada dia punya perilaku yang menurut saya, aduh, kenapa mesti begitu? Marso begitu dia. Pelahir kamari sampai dia besar, sampai dia kawin dengan kita, memang begitu. Kok kadang-kadang kan, aduh kita rasa seperti ini. Tapi kita mesti terima. Karena memang sebegitu dia. Saling mengerti. Jadi di otak saya sudah set. Apapun yang saya rasa enggak terlalu kena saya punya kebutuhan hati, maka karena begitu ya terang aja jalan saja. Saya juga demikian. Oh, terima kasih banyak. Iya, itu namanya saling mengerti. Pengertian, saling menerima, ya. Apa adanya. Kemudian yang berikut adalah saling kelebihan dan kekurangan. Saling mendorong. Sekarang saling mendorong. Satu kali ini ada tugas di satu bukan saling tolak sampai dia masuk di got. Saling mendorong. Oke. Jadi satu kali saya menghadapi masalah yang sangat pelik dalam jemaat. Padahal waktu itu saya belum lama diurapi menjadi pendeta penuh. Kok ada tuh masalah yang berat-berat. Kita kenapa menghadap tuh begini. Sampai saya berpikir, kita so salah pilih jurusan ini kalau begitu. So salah masuk, kenapa kita nak pilih ekonomi ke atau karena saya pikir dulu kita waktu di sekolah lanjutan atas ambil sekolah di SMEA, sekolah menengah ekonomi atas. Nah itu belajarkan ekonomi. Saya belajar pembukuan. Sampai di Unclub, kenapa kita masuk pendeta aku teh? Nah, saya pikir-pikir. Oke, saya balik ke yang pertama. Jadi menghadapi akan masalah-masalah berat di jemaat. Pulang Soloyo, dia perhatikan. Aduh, rasa-rasa semua menyerah ini. Jadi saudara, dengarkan apa kita yang melihat dia bikin. kalau suami itu sudah loyo, lupa tidak ada semangat. Istri-istri kita sebagai istri harus bikin semangat sama mereka. Jadi saya lihat, saya dekati dia, saya tanya, "Papi ada masalah?" Gampang. Coba Papi ceritakan. Pokoknya Mami di sampingmu. Mami akan belas apapun yang terjadi. Dan saya memberikan semangat pada, sudah, maju, kita berdoa pada Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan
solusi, jalan keluar, semua aman. Dan ternyata betul. Banyak kali saya tertolong oleh karena dia Kita harus kasih memberikan semangat kepada saya. Tadinya so lepe, bangkit ulang tuh semangat. Iya. Bangkit, so lepe, so loyo segala macam. Ya, dia jadi kasih semangat Pak kita. Itu dia. Jadi kadang-kadang memang kita Dia harus, bilang sabar Jo. soalnya nak kuat kita harus bangkitkan. Iya, bangkitkan supaya dia Oke. lebih semangat. Jadi Bangkitkan dia Baik. supaya dia lebih semangat. mengampuni. Mengampuni. Ini anak tangga yang lain menjadikan Ini anak tangga tangga itu yang menjadi lebih berikut, kuat. mengampuni. Saudara, banyak kali yang bikin salah sebenarnya Laki-laki. saya. Oh. Saya yang banyak kali bikin kesalahan. Tetapi ya itulah istri-istri. Bapak-bapak harus tahu. Biar bikin salah, baru orang gengsi. Gengsi mau bilang so salah. Jadi kadang-kadang Bapak Waran bilang begini, masa papi yang selalu minta maaf? Jadi kita bilang, mesti. Jadi kalau padahal sebenarnya saya yang salah, tapi itulah istri-istri. Gengsi, kadang-kadang kan tidak mau menerima, maksudnya tidak mau mengaku yang mana kita salah. Kadang-kadang ya orang tunggu tuh suami sama raju atau bagaimana, coba diam. Tetapi itu tidak berkepanjangan. Oke. Jadi Kalau misalnya dia lihat juga saya sudah diam-diam, dia juga ya rasa sudah susah, kadang-kadang dia sudah datang, touch saya, badan saya rasa sudah hapus semua, hilang semua. Karena kadang-kadang suami malu katakan maaf, mami maaf, gengsi juga. Tetapi kalau mereka sudah touch tubuh kita, sudah touch begini, saya rasa itu sudah lenyap semua, sudah terhapus semua. Jadi Amin. tinggal lalu saya hagan, saya lihat dia, lalu dia bilang, mami minta maaf. Oh saya juga minta maaf. Sudah berpelukan, ciuman juga, dan akhirnya berakhirlah sudah. Maaf, sudah memaafkan satu Oke. dengan yang lain. ada satu poin yang saya mau kasih ingat. Ada satu poin di mana kadang-kadang kita tiba di satu titik di mana saya merasa saya benar. Dia juga merasa dia benar. How to solve? Bom atom. Cara yang paling ampuh, karena dua-dua kan merasa benar dan betul. Kenyataannya memang saya ada kebenaran, dia juga ada kebenaran. Harus ada yang baku tahang dua-dua. Bagaimana caranya? harus ada yang mengalah. Harus ada yang mengalah. Satu yang mengalah. Kalau tidak memang berkepanjangan. Mau baku badiang terus. Baku badiang. Berhari-hari. Nah, pengalaman. Saya orangnya tidak mau masalah berkepanjangan. Jadi saya mau kalau sudah datang kepada titik yang tidak diinginkan, Jadi Jadi- salah satu yang harus salah saja. Saya ini tidak mau masalah itu berkepanjangan. Jadi waktu Bapak Warren sudah katakan maaf dan juga saya sudah kata sudah habis. Jadi jangan lewat matahari terbenam. Nah, ini ya, Nah, kamu ini salah. yang kita Yang ke- praktekkan. kalau orang sebenarnya so tegang sekali, kadang-kadang semua satu hari ada baku badiang serta salah satu mengalah. Aduh, dapat rasa rupa baru batu nangan ulang. Itu saudara. Jadi kadang-kadang masalah itu bikin kita lebih semangat, lebih baku sayang. Ya, Dan jangan lupa- pengalaman kita. Dan jangan Jadi- lupa masalah yang jadi itu adalah justru ya, masalah-masalah yang jadi antara suami istri justru itu sebagai satu cara untuk mematangkan bagaimana
berumah tangga, bagaimana Ya. istri dan suami, perjalanan hidup suami dan istri. Jadi dengan ada masalah-masalah, Iya. itu akan menolong kita. Sesudah masalah itu selesai, saya lebih menyadari ternyata kalau kita mau keras terus, ini boleh jadi. Begitu juga dia, kalau dia mau keras terus, ini boleh jadi. Jadi siapa Jo yang lebih, ada perasaan, minta maaf. Dia Jo yang lebih dulu. Dan nggak tahu siapa yang lebih Jadi banyak. kita komitmen, ya, siapa jo yang rasa salah, langsung minta maaf. Jadi kalau saya kadang-kadang kata-kata saya sudah menyakiti hatinya, saya sudah, maaf, oh iya, sorry, maaf, papi, maaf. Jadi habis. Selesai sudah. Oh, justru dia yang paling banyak minta maaf sama saya. Karena itu yang saya bilang tadi, ibu-ibu walaupun salah tapi gengsi meminta maaf. Oh, beda. Oh, enggak. Oh, mungkin. Ya. Mungkin. Katakanlah seperti itu. Katakan seperti itu. Ya. Katakanlah begitu. Tetapi itu mengingatkan semua bahwa kalau baku tahang dua-dua, Iya. tidak akan pernah selesai. Tidak akan menyelesaikan masalah. Semesti ada satu yang mengalah. Mengalah untuk menang. Oh ya. Mengalah, siapa yang menang? Dua-dua menang. Iya. Kalau salah satu mengalah, di istilah militer mengalah bukan berarti kalah perang. Atau menyerah bukan berarti kalah perang. Kita menyerah daripada berargumen terus, kita menyerah Jo, kita minta maaf. Ingat, di militer itu menyerah bukan berarti kalah perang. Setelah menyerah, ada strategi dari komandan yang disusun untuk counter attack. Artinya dari pengalaman itu kita belajar, oh rupanya sebaiknya begini. Kalau salah satu saja mengalah, sejadi itu. Semua aman terus. Aman. Terima kasih. Oke. Oke. Jadi mengampuni dan Jadi kemudian saling mengampuni satu dengan yang lain. Rasa tanggung jawab masing-masing harus ada dan menerima perbedaan dan jaga komunikasi yang baik. Artinya rasa tanggung jawab. Sekarang suami istri itu tidak ada beda lagi, ya. Suami ada tanggung jawab sendiri, istri ada tanggung jawab. Suami tanggung jawabnya apa? Mencari nafkah. Tetapi sekarang juga istri mencari nafkah. Ya. Itu sebabnya saya katakan tadi sudah sama level. Suami dan istri, wanita dan laki-laki itu sama level. Jadi kurang pengertian aja di rumah. Tapi jangan lupa istri walaupun kerja ada tanggung jawab di rumah. Iya, kodrat seorang wanita untuk mengurus anak, melihat anak, dan ya suami juga demikian. Bisa lah baku baku mengerti. Terima kasih. Kalau misalnya sudah capek, suami bolehkah papi Oke. kasih Terima kasih makan banyak. sama anak dan lain-lain sebagainya. Terima kasih banyak. Saya sebagai suami, saya mau terus terang katakan bahwa sebagai suami itu harus memberi lebih banyak kesempatan seorang istri untuk menikmati kelegaan dalam kehidupan rumah tangga. Ya. Kita harus lebih mengerti akan istri punya kebutuhan, istri punya kesulitan, istri punya kelelahan. Suami itu bukan seorang komandan militer. Suami itu adalah seorang pelindung bagi istri. Pelindung bagi istri. Jadi wanita diciptakan sama level dengan suami. Diambil dari daging Adam, tulang dari tulang Adam, maka Ellen White bilang dalam buku Para Nabi dan Bapa, dia itu sama level, sama hak, sama kewajiban, tidak boleh disepelekan. Tidak boleh. Hargai terus akan istri. Kalau kita hargai akan istri,
kita berusaha untuk membuat dia menikmati apa artinya kehidupan keluarga, kehidupan suami istri, maka kalau istri, ini pengalaman kami, kalau semua beres, apa yang ia butuhkan, jangan lupa kebutuhan istri yang paling besar adalah batin. Kalau batin istri dijamin, yang Semua lain-lain beres. akan menyusul. Itu konsepnya kan sama dengan Matius 6 ayat 33. Cari dulu kerajaan Allah dan benarnya yang lain akan ditambahkan. Kalau istri punya kebutuhan, suami layani dengan baik. Ulangi ya, saya mau ulang ini. Kebutuhan istri yang paling besar adalah jiwa, batin. Kalau batin istri merasa damai, maka yang lain-lain itu akan jalan dengan aman. Itu kalau istri, kalau suami juga sebaliknya. Oh, terima kasih banyak. Iya, betul. Kita Ada harus mau share menjaga pengalaman. dulu. Amin. Betul, terima kasih Pak. Saya sangat setuju. Oleh karena itu arti dari wife dari dua kata. Indo-Eropa, itu kata wife itu wake dan wape. Dan wape itu adalah a dwelling place. Artinya istri itu yang membuat sehingga suami itu betah tinggal di rumah. Bagaimana supaya betah itu ya contoh tadi yang diberikan. Saudara-saudara. Kebutuhan dari suami. Ya. Ya. Kalau kita ibu-ibu kasih kenyang dorang perut, dorang nyana akan pergi di restoran-restoran. Contoh bapak orang yang tahu dia tuh restoran-restoran. Kalau kita kenyangkan mereka sampai dorang bilang pelote, dorang nyana mau pergi cari di mana-mana. Dan kedua, seks. Tugas ibu-ibu apa? Melayani. Jangan ya kita ini tugas kita itu melayani. Orang layani. Ya, itu Mereka adalah itu biological need. yes. Tapi yang perlu diingat oleh suami adalah pertimbangkan kalau istri itu so capek dengan kerja dan segala macam, jangan paksakan penuhi akan keperluanmu. Tunggu sampai dia merasa sudah aman. Oh, silakan. Itu dia. Itu tergantung. Oh banyak teorinya, banyak teori ada dan beberapa praktek. teori kita, ya. Nah itu. Nah apa-apa. Ini kan suami istri, namanya rumah tangga suami istri. Nggak apa-apa. Kapan katanya itu? Nah ada orang yang cuma baku sedu. Ada yang bilang, ada yang bilang begini. Anytime, anywhere, mana-mana where. Nah itu dia. Tapi itu jangan pakai itu. Jangan pakai itu. Melihat ikuti melihat saja. Kebutuhan. Mereka punya Melihat kebutuhan dan kondisi. Ya, as needed, As needed. PRN. Ya, PRN. Ini kan Jadi kalau memang butuh, so belajar harus. dari ini kan. Iya kan? Itu yang As tadi needed. bilang. Itu Kalau kata as needed itu artinya jangan biar ini. Kalau as needed jangan, harus. Artinya Itu. Kalau as needed itu kan cuma diberikan waktu dibutuhkan. Daripada kolaps. Jangan. Jadi orang harus kasih as needed, PRN saat Jadi, itu. As needed itu melihat kebutuhan. Iya. Jangan cuma melihat kebutuhan suami, lihat juga kebutuhan istri dan Itu kondisi artinya istri. sebaliknya. Iya.
wanita juga, istri juga suami mesti lihat. Kalau memang keadaan, iya keadaan tidak perlu PRN as needed, jangan lakukanlah. Baik saudara-saudara, terima kasih banyak karena kita terbatas. Ini lagi 15 menit, sudah mau jam 7. Jadi mohon maaf karena. Terakhir komunikasi. Oh ya, komunikasi yang terakhir. Terakhir komunikasi. Jadi rumah tangga perlu ada komunikasi. Ada perbedaan, itu perbedaan. Nah saya dengan Bapak Waran berbeda. Dia suka bola kaki, kita nih mau bola kaki. Soal makanan, dia suka ikan putih, kita nih mau ikan putih, kita suka ikan bakar. Jadi caranya adalah dua-dua. Ya, jadi caranya. Ikan putih ada, ikan bakar ada. Ya. Nikmati sama-sama. Ya. Dia hobi. Yang memasak tentu bergantian. Kalau saya masak, ya saya bikin lah. Jadi hobi juga, Dan saya support juga, dia punya hobi, dia support sama saya punya hobi. Dan juga kadang-kadang kita harus ikuti apa yang dia mau. Begitu. Baik, saya rasa kita sudah harus berhenti karena kita dibatasi dengan waktu. Jadi kesimpulannya adalah begini, biarlah kita suami dan istri masing-masing memainkan peran masing-masing. Ya, kita sudah belajar peran istri, peran suami apa, dan saya hanya mau ingatkan oleh karena saya punya penekanan sore ini adalah mari kita hargai akan istri, berikan apa yang dibutuhkan oleh istri, kebutuhan batin yang paling penting, yang lain itu dibutuhkan, tapi biar sok macam-macam tuh kasih biar doi berlimpah-limpah kalau DP batin itu luka. Nggak akan bermakna. Tuhan berkati kita semua, mari kita jaga unity in diversity, kita berbeda suami istri tapi jaga terus itu unity di dalam kehidupan suami istri. Tuhan berkati kita semua. Amin. Amin. Oke, kita serahkan kepada pemandu acara. Silakan. Baik, terima kasih untuk seminar yang sudah dibawakan. Acara selanjutnya, bagi siapa yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari seminar yang sudah dibawakan, akan diberikan hadiah. Oke. Silakan. Jadi dari pengatur acara ada pertanyaan. Do you have question for youth? Because I have a question for youth, so I have to ask the youth and they have to answer if they. okay. After a question for the adults, and the next is question for the youth. Akan ada gift untuk mereka yang those who are able to answer the questions, ya, ada dia punya reward, ya, ada reward for those who are able to answer the questions, and she gave me opportunity to raise 3 questions, and you need to answer the questions. Siapa yang jawab pertanyaan disiapkan hadiah oleh mereka, oleh panitia. Oke.
Jadi siapa yang ini untuk yang adult ya, is for adult, question for adult. Siapa yang tahu silakan angkat tangan dan jawab. Pertanyaan yang pertama. Pada waktu manusia belum jatuh ke dalam dosa, apa kira-kira yang mereka rasakan? Salah satu dari beberapa yang saya sebutkan. Happiness. Kebahagiaan. Terima kasih banyak. Dan tolong dicatat Ibu Syana Rumambi. Lalu the next question. There are some needs needed by wife. Menurut kesimpulan yang saudara-saudara dapat dari apa yang dibawakan tadi, kira-kira kebutuhan apa yang tidak boleh dilalaikan oleh suami? Kebutuhan yang paling penting. Batin, thank you so much. Kebutuhan batin, luar biasa ini. Jadi tolong dicatat, Ibu Ellen Limasa. And the last question. The last question. Saya harap bapak-bapak akan bisa menjawab ini. Ada dua kata dalam bahasa Anglo-Saxon yang kemudian melalui perkembangan dari waktu ke waktu, dua kata ini menjadi satu, yaitu husband. Bolehkah disebutkan dua kata itu sehingga itu menjadi kata husband? Ada dua kata? House dan band. Mar dapat dengar rupa Helda yang duluan basuara kemarin. Hampir bersamaan. Mar lebih dulu dapat dengar suara. Dengan demikian karena mereka cuma selisih sekian second cuma karena cuma selisih sepersekian second, maka mereka berdua layak diberikan hadiah. Boleh? Ibu Helda Sakul dan Bapak Yance Nayoan. Thank you so much. And the next I think for the youth. Okay.